Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Febio Tema Irawan, NPM 23351551039, Prodi Administrasi Publik. Oke, langsung aja masuk bahasan tentang kebijakan pendudukan. Pertama itu masuk ke perkembangan kebijakan pendudukan. Pendudukan secara menunjukkan evolusi dari fokus utama pada pengendalian jumlah penduduk, terutama melalui KB di paruh kedua abad ke-20, menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik sejak dekade 1990-an sampai hingga kini. Awalnya kebijakan cenderung kuantitatif, menekankan penurunan angka kelahiran, kemudian terjadinya pergeseran ke arah kualitatif. Terus tidak hanya memperhatikan jumlah tetapi juga kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan lain-lain. Distribusi penduduk, pemerataan, dan keberlanjutan atau keseimbangan dengan lingkungan. Konferensi Kairo ICPD 1994 terjadi titik balik penting yang menekankan hak-hak individu dan kesehatan reproduksi. Saat ini kebijakan pendudukan semakin terintegritas dengan isu pembangunan keberlanjutan, bonus demografi, penuaan penduduk, dan migrasi dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi kebijakan kependudukan. Apa sih itu kebijakan pendudukan? Jadi kebijakan pendudukan adalah program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi variabel-variabel demografi utama, yaitu misalnya pendudukan. Yang kedua itu ada komposisi penduduk. Yang ketiga itu distribusi penduduk. Yang keempat itu ada tingkat perkembangan penduduk. Oke, selanjutnya jenis-jenis kebijakan kependudukan. Berdasarkan sifat pengaruh kebijakan, pengaruhnya ada kebijakan langsung. Kebijakan langsung adalah kebijakan yang secara langsung ditunjukkan untuk mempengaruhi variabel demografi tertentu. Contohnya program keluarga berencana atau KB untuk mempengaruhi angka kelahiran, program transmigrasi untuk mempengaruhi distribusi penduduk, penetapan usia, minimum perkawinan untuk mempengaruhi fertilitas. Yang kedua itu ada kebijakan tidak langsung. Kebijakan di sektor lain yang secara tidak langsung memiliki dampak pada variabel demografi. Contohnya kebijakan peningkatan kependidikan perempuan yang dapat berkontribusi pada penurunan angka kelahiran. Yang kedua ada kebijakan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal yang dapat mengurangi migrasi ke kota besar. Selanjutnya ada tujuan demografi. Tujuan demografi itu ada kebijakan pronatalis. Nah, itu contohnya pemberian insentif bagi keluarga yang memiliki banyak anak. Yang kedua kebijakan antinatalis. Kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Contohnya program keluarga berencana dengan menyediakan alat kontrasepsi dan konseling, kampanye 2 anak lebih baik. Nah, ketiga itu ada kebijakan yang mempengaruhi mortalitas. Kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Contohnya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua ada program imunisasi. Yang ketiga ada perbaikan gizi masyarakat. Yang keempat, kebijakan yang mempengaruhi migrasi.
kebijakan yang mengatur perpindahan penduduk. Contohnya program transmigrasi. Yang kedua ada pembatasan imigrasi. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur di daerah pedesaan untuk mengurangi urbanisasi. Selanjutnya ada kependudukan di Indonesia. Kependudukan di Indonesia tuh ada program keluarga berencana, ada program transmigrasi, ada kebijakan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat ada peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Yang kelima ada pengembangan infrastruktur di luar Jawa. Masuk selanjutnya tujuan kebijakan kependudukan. Tujuan kebijakan kependudukan sangat beragam dan dapat berbeda-beda antar negara atau wilayah tergantung pada kondisi demografi, sosial, dan ekonomi, lingkungan yang dihadapi. Tujuan utama kebijakan kependudukan itu meliputi mengendalikan pertumbuhan penduduk, terus meningkatkan kualitas penduduk. Yang ketiga ada meratakan distribusi penduduk. Yang keempat ada menyesuaikan struktur usia penduduk. Pertama, kita masuk ke teori Malthus atau Thomas Robert Malthus. Dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya. Menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung mengikuti deret ukuran, sementara pertumbuhan bahan pangan hanya mengikuti deret hitung. Kelemahan teori Malthus ini: satu, tidak memperhitungkan kemajuan teknologi. Yang kedua, pandangan pesimis terhadap preventive check. Yang ketiga, ada tidak memperhitungkan perubahan sosial dan ekonomi. Yang keempat, asumsi pertumbuhan penduduk yang terlalu sederhana. Yang kedua, masuk ke teori neo-Malthusian. Teori ini merupakan pandangan yang memperbarui teori Malthus dengan menekankan bahwa tekanan penduduk tidak hanya pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada sumber daya alam lainnya dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada teori transisi demografi, menggambarkan perubahan pola kelahiran dan kematian dalam masyarakat seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan modernisasi. Yang keempat ada sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, menolak pandangan Malthus yang menyalahkan pertumbuhan penduduk sebagai penyebab utama kemiskinan dan kekurangan sumber daya. Masuk ke sifat kebijakan kependudukan. Sifat kebijakan kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Tujuan kebijakan pendudukan. Yang pertama itu ada melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua itu ada memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna untuk apa yang lebih baik dari diri sendiri, keluarga, dan anaknya. Yang ketiga itu ada kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Masuk lagi ke tujuan kebijakan pendudukan. Tujuan yang pendudukan melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Kedua, memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar. Ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.
golongan nasionalis. Golongan ini beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk akan memacu pembangunan ekonomi. Yang kedua itu golongan Marxis. Golongan Marxis itu percaya bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yaitu golongan neo-Malthusian. Golongan ini yang sejak awal menentang Marxis. Pada prinsipnya mereka mengikuti teori Malthus dengan ide bahwa pertumbuhan penduduk apabila tidak dikontrol akan menghilangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengembangan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.